Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab yang ke-49 kita akan mempelajari hadis Bukhari 127. Waqala Aliyun hadithu an-nas bima ya'rifuna atuhibbuna ay yukadziballahu wa rasuluh bima yafhamunahu wa da'u ma yunkiruna ay yashtabihu alaihim fahmuhu. Kalau kita menyampaikan ilmu itu, sampaikanlah dengan disesuaikan dengan orang yang mendengarkannya. Khawatir malah menjadi fitnah bagi orang yang mendengarkan. Mohon maaf bicara di daerah atau di orang yang sudah sepuh, berbicara tentang teknologi, atau di anak TK bicaranya kita terlalu tinggi, malah melahirkan fitnah. Jadi sesuaikanlah dengan orang yang butuh situasi dan kondisinya. Itu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud, ma anta muhditsan qauman haditsan la tablughuhu uquluhum. Setiap kamu menyampaikan sesuatu itu tidak bisa dijangkau oleh orang yang mendengarkan, illa kana li ba'dihim fitnah. Rawahu Muslim. Bisa menjadi fitnah itu. Hadis Bukhari 128 berikutnya. Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala haddatsana Mu'adz ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas ibnu Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli. Suatu ketika menurut sahabat Anas bin Malik, Nabi itu pernah membonceng. Jadi Mu'adz, kata sahabat Anas bin Malik, Nabi pernah membonceng sahabat Anas. Coba bayangkan, seorang Nabi, presiden saja merasa dia takut harga dirinya turun kalau membonceng orang. Luar biasa. Nabi, ada sahabat dibonceng oleh Nabi, ditaruh di belakangnya oleh Nabi, Nabi di depan. Nabi itu luar biasa. Jadi begitulah ketawaduan Nabi bermasyarakat. Qala ya Mu'adz ibnu Jabal, ada waktunya kita berada di atas menara gading, ada waktunya kita bermasyarakat. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Wahai Mu'adz, labbaik Nabi. Labbaik itu sama dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya akan berusaha betul-betul memenuhi panggilan Allah. Saya harus umrah. Begitu. Satu, saya pasti bisa melaksanakan perintah Allah, baik haji atau umrah, atau tidak haji tidak umrah, tapi perintah-perintah yang ada di sekitar kita. Jadi labbaik itu siap, itu bahasanya. Bagus itu kalau dipanggil itu, misal dipanggil nama kita, labbaik gitu jawabannya. Misal kita dipanggil Ahmad, labbaik gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia, Ahmad, siap. Nah, itu. Labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Wahai sahabat Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Qala ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Sampai 3 kali. Mu'adz, labbaik ya. Nabi itu luar biasa, dekat sekali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Setiap seseorang yang betul-betul dengan ikhlas dia mengamalkan, membuktikan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu pasti illa harramahullahu 'alan nar. Orang itu pasti diharamkan dari api neraka. Kalau dia sudah berusaha berdoa akhir hayatnya syahadatain, maka insyaallah. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru. Qala idzan yattakilu. Wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'athuman. Nabi, apakah boleh kami menyampaikan sekarang juga kepada umat supaya umat ini hatinya ada kebahagiaan bahwa dia pasti masuk surga, asalkan dia terus-menerus mengimplementasikan merealisasikan syahadahnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka insyaallah pasti surga. Nabi menyampaikan jangan, nanti dia bertawakal. Maksudnya apa? Yang penting sudah bersyahadah, dia amalnya kurang. Lalu sahabat Mu'adz ini, karena Nabi menyampaikan saran seperti itu, tidak disampaikan. Padahal ilmu itu kan harus disampaikan. Maka ketika beliau mau wafat, sahabat Mu'adz ini karena takut dosa, ada ilmu yang belum disampaikan, ada hadis Nabi yang belum disampaikanlah. Yaitu ma min ahadi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Disampaikanlah karena khawatir ada ilmu yang belum disampaikan. Jadi labbaik itu ijabatan ba'da ijabah, is'adan ba'da is'ad. Dengan senang hati Nabi siap, kira-kira begitu. Ini juga sebagai dalil anna ta'ifatan min usatil mu'minina yu'adzabuna thumma yakhrujuna atau yukhrajuna minan nari bisyafa'ah. Orang yang bersyahadah tapi kalau meninggalnya enggak benar ya masih diazab, tapi nanti pada akhirnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terakhir dia nongol saat orang udah di surga semua. Insyaallah. Ingat loh ya, di neraka itu meskipun sebentar ketahuan loh sama teman-teman yang di surga, karena seperti kaca. Neraka itu seperti kaca, dilihat dari luar gitu. Ketahuan yang di dalam itu siapa, dan yang di dalam itu bisa melihat yang di luar. Di surga juga begitu, seperti kaca. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita di surga lagi santai, kita bisa melihat teman-teman kita yang ada di neraka. Insya Allah, astaghfirullah. Hadis Bukhari 128-129 Fathul Bari juz 1 mulai halaman 300. Ini panjang sekali sampai 304. Jadi akhbarani, kata sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala akhbarani man syahida Mu'adan hina hadarahu al-wafatu yaqulu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan lam na'ni an uhaddithakumuhu illa makhafata an tattakilu. Kalau yang 129 haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamar qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan qala dzukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adin man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah qala ala ubashshirun nas qala la inni akhafu ay yattakilu. Maksudnya sama. Barangkali sampai di sini. Ini satu sisi kita disuruh mencari ilmu, satu sisi jangan sampai kita menyimpan ilmu apabila ada suatu, dan ini pelajaran bahwa kita menyampaikan ilmu itu pahalanya juga tinggi. Tapi kita harus melihat situasi dan kondisi dalam segala suatu hal. Seperti Mujahid menyampaikan, Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang
mendapatkan ilmu itu orang yang tidak malu. Jadi selalu beliau berusaha untuk belajar dan tidak sombong, wala mustakbir. Wa qalat Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid din. Siti Aisyah itu padahal beliau muhajirin, bisa menyanjung orang perempuan dari sahabat Ansar. Jadi saling menyanjung. Kata Siti Aisyah, perempuan Ansar itu bagus luar biasa. Meskipun beliau perempuan mau sepuh, tetap saja beliau belajar dan bertanya kalau memang perlu. Beliau belajar yatafaqqahna fid din, apalagi ilmu agama. Sayyidina Ali juga tidak malu, Ummi Salamah juga tidak malu bertanya tentang segala macam ilmu. Di Bukhari 130 itu, qalat ja'a Ummu Sulaim ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma'a faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'atu. Qala na'am taribat yaminuk fabima yushbiha waladuha. Nabi, apakah perempuan itu bermimpi dan wajib mandi? Nabi menjawab, ya kalau sampai keluar ovumnya. Jadi kalau tidak keluar hanya mimpi ya tidak. Makanya baguslah kamu bertanya sehingga mendapatkan ilmu. Taribat yaminuk. Kalimat taribat yaminuk nih begini. Bukan berarti kita fakir karena bergulung dengan tanah. Tanah sebagai simbol kefakiran. Tidak. Kadang-kadang tanah itu sebagai simbol kemuliaan. Seperti Sayyidina Ali. Kum ya Aba Turab. Kum ya Aba Turabin. Itu bagaimana Nabi memuliakan dan bercanda dengan mantunya. Itu satu. Keduanya, kalimat taribat yaminuk ini dipakai untuk sesuatu yang berlawanan dengan maksudnya. Biasanya taribat yaminuk itu untuk menunjukkan pengertian fakir. Tapi yang dimaksud ini justru sebaliknya. Kalian itu akan banyak mendapatkan nikmat sebagaimana kalau orang tangannya berlumuran tanah. Maksudnya banyak nikmatnya. Taribat yaminuk. Untung kamu bertanya, untung kalau kamu ini suka ilmu. Fabima yushbiha waladuha. Buktinya perempuan itu juga keluar, dan kalau mimpi bisa keluar bisa tidak, itu makanya anaknya ada yang serupa dengan perempuan. Ini hadis Bukhari 130, 282, 3228, 6091, 6121. Sama dengan ketika memahami perempuan itu ya dari nasabnya, kalau juga mungkin harta, nasab itu keturunan, mungkin juga harta, mungkin juga fisik, dan agama. Apabila pertemuan karena akhlaknya, karena agamanya, artinya mungkin awalnya dia ini tidak pakai jilbab tapi bisa untuk diajak kerjasama, lama-lama berpakai jilbab, mungkin awalnya tidak baik tapi ada kemauan untuk menjadi orang yang baik, nggak laki, nggak perempuan. Maka kalau menikah dengan pertimbangan kemauan yang baik, ketulusan, akhlak, pertimbangan kemauan agama yang baik, maka taribat yadak. Itu sama maksudnya, kamu akan beruntung. Ini di Bukhari tadi ya, di Fathul Bari juz 1 halaman 304 ada juga ini. Sayyidina Ali juga tidak malu bertanya kalau ada suatu masalah. Sayyidina Ali ini akan kuntu rajulan madda'an. Ada mani itu sperma yang keluar dalam keadaan berhubungan. Kalau madi itu karena dia mudah terangsang tuh madi. Kalau wadi itu najis. Kalau mani kalau keluar harus mandi. Kalau madi itu cukup berwudu. Kalau wadi itu najis karena mengangkut barang berat lalu keluar dari tempat pipisnya itu namanya wadi. Itu hadis Bukhari 132, 178, 269. Kuntu rajulan madda'an fa amartul Miqdad ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'alahu faqala fihi al-wudu. Ini pelajaran mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.